Saudara penonton, saat ini saya berada di kegiatan Posyandu Lansia yang dibina oleh salah satu anggota Lansia Sumatera Selatan, yaitu Bapak Muhsin Hamzah SKM. Muhsin Hamzah SKM ini adalah merupakan anggota Lansia. Beliau ini adalah pensiunan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di usia yang senja lansia ini, mereka membina kegiatan Posyandu Lansia. Nah, sekarang ini mari kita berbincang-bincang dengan Pak Muhsin beserta istrinya yang senantiasa setiap bulan itu melakukan daripada kegiatan Posyandu khusus para lansia di sekitar daripada kampung Lorong Sepakat 7 ini. Baik, Pak Muhsin, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan sebenarnya Posyandu Lansia didirikan? Posyandu Lansia didirikan semenjak tahun 2017. Waktu itu ditandai dengan pendataan dulu. Oh, iya. Pendataan lansia di wilayah ini ada di 3 RT ini aja ada sekitar 135 orang. Oh, iya. Kurang lebih lah gitu ya. Sehingga kami berinisiatif, kami sudah pensiun ini berinisiatif menjadi ke rumah kami untuk menjadi tempat pelayanan Posyandu Lansia yang kami namai Bakti Kencana. Bakti ini menandakan bakti husada itu dari kesehatan, kencana itu ada dari keluarga berencana. Oh, iya. Kemudian Pak Muhsin, ya, sebelum kita melanjut kepada ibu istri selaku pembina atau mengelola daripada Posyandu ini, kita ini dulu pernah sama-sama di Jambi, ya? Ya, Bapak dulu kan kepala BKKBN, aku kepala pemerintahan TPR Jambi, yang gitu kan ngelurui wong Jambi ya. Baik, kemudian sebenarnya kegiatan yang dilakukan ini menurut Pak Muhsin bantuan dari mana nih? Apa obat-obat ini? Siapa yang katanya memberikan subsidi atau katakanlah? Kalau bantuan Posyandu Lansia ini kembali kepada ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi secara mandiri. Jadi kita juga secara sukarela dan di bawah binaan daripada puskesmas tempat. Dalam hal ini puskesmas Basuki Rahmat. Puskesmas dia tiap bulan kita adakan sekali tiap tanggal 10. Tiap akan bergeser tanggal 11 atau tanggal 12. Dia kan kalau kena Sabtu Minggu kena libur kan kita bergeser gitu. Sementara gitu. Kemudian saudara penonton ya, perlu diketahui bahwa pengelola daripada kegiatan lansia Posyandu Lansia ini adalah istri daripada Muhsin Hamzah ya. Beliau ini alumni dari Politekes dan Purnabakti dari kesehatan. Jadi ada kaitannya. Nah, kami ingin lanjutkan kepada Ibu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Ya. Hairuna. Hairuna. Bu Hairuna, Bu, Ya. tolong ceritakan sendiri sehingga ada ide Ibu mendirikan daripada Posyandu ini untuk lansia ini. Ya, jadi begitu saya umur 65 pensiun, saya sebagai dosen. Kemudian saya berpikir apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat sekitar saya ini, karena selama ini kita sibuk masing-masing. Jadi di sini rata-rata pegawai-pegawai, kepala-kepala dinas dan sebagainya. Jadi sibuk masing-masing. Begitu sudah pensiun, nah vakum kan. Terus saya berpikir kenapa tidak kita bina dalam satu wadah Posyandu Lansia ini sehingga kita bisa silaturahim sambil periksa kesehatan, kemudian senam lansia dan sebagainya. Nah, itu kemudian pertama saya mendata terlebih dahulu berapa lansia yang ada di khususnya RW 03 Kelurahan Pipareja ini. Itu ada 3 RT dan itu sekitar 150 lebih. Nah, itu sudah ada bisalah untuk membuat satu ini. Namun karena ini berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya ya, ada kecamatan ini Kecamatan Sukarami seberangnya. Jadi kita semua tidak terbatas hanya untuk Kecamatan Kemuning saja untuk Pipareja, tapi semua di sekitar ini yang lansia. Ya. Kemudian dalam pelayanan kesehatan ini apakah orang lansia saja atau juga umum maksudnya yang diperbolehkan ya? Tidak lansia Pak, jadi paling tidak 50 tahun lebih. Memang khusus lansia ya. Memang kami sangat apresiasi sekali dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan ini dengan adanya berdiri posyandu-posyandu yang melayani lansia. Pemerintah pun demikian memperhatikan mulai Undang-Undang Nomor 13 ini tentang kesejahteraan lanjut usia.
Mungkin ada harapan-harapan apa kira-kira yang diharapkan kepada masyarakat di sini dalam membina posyandu ini, Bu? Nah, tentunya harapan kita pertama adalah untuk lansianya sendiri supaya mereka menjadi lansia yang tangguh, mandiri, sehat, bahagia itu visi lansia. dan berdaya guna. Nah, itu yang kita mau wujudkan. Ya, kemudian dari kita sendiri ya tentunya partisipasi lansia ini yang sangat kita harapkan. Kalau masalah bantuan-bantuan kita tidak mengharapkan itu karena ini mandiri oleh untuk masyarakat, tidak ada yang bantuan-bantuan dan sebagainya dari pihak manapun. Dan semakin posyandu itu bisa mandiri sampai kepada biaya dana dan sebagainya, dia semakin baik. Artinya menjadi posyandu yang paripurna. Kemudian kembali kepada Pak Muksin Hamzah ya, artinya juga purna bakti dari PKKBR, ada kaitannya dengan kesehatan juga kan. Apakah mungkin ya kita kan bersatu dalam lembaga lanjut usia, kira-kira nanti kegiatan seperti ini dilakukan di LLI Sumatera Selatan, kira-kira apakah ada kemungkinan? Ada kemungkinan, sebab dulu kan kita kerjasama sebagai mitra ya dalam keluarga berencana dengan TPRI, RRI, dan juga saya rasa lansia ini juga sudah tumbuh kembang dan lembaga lansia ini diketuai oleh Dr. Burlian Abdullah, dan nanti di BKKBN saya rencanakan di Persi bulan depan itu akan ada lembaga lansia ini ada acara di sana di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan senam lansia, nanti Asmaul Husna, Yasinan, dan juga ada ceramah tausiah dan silaturahmi para lansia yang ada di Kota Madia Palembang khususnya. Baik, saudara penonton, mungkin kami akan mewawancarai kader ya. Kader lansia yang mana? Yang ini? Dari puskesmas. Tidak jalan kalau tidak puskesmas. Sebagai petugas dinas kesehatan atau puskesmas ya, bagaimana antusias masyarakat dengan adanya layanan posyandu ini? Antusias masyarakat di Piparja ini sungguh rame Pak ya, yang datang ke posyandu ini, karena kami di sini juga memeriksakan kesehatan, memberikan penyuluhan, terus memberikan pemeriksaan gula darah, kolesterol, supaya lansia-lansia di wilayah ini bisa meningkatkan kesehatannya, khusus para lansia, supaya bisa lebih mandiri dan juga lebih berguna di masyarakat. Kemudian itu mengenai obat-obatan ini dari mana ini? Apakah dari swadaya masyarakat atau juga ada bantuan dari puskesmas? Bagaimana kira-kira? Posyandu lansia ini bukan pengobatan Pak ya. Posyandu lansia ini adalah sebagai wadah untuk kita mencari penyakit di sini, screening istilahnya ya. Tes kesehatan. Jadi tidak ada pengobatan di sini. Nah, jadi masyarakat datang, kita lakukan tensi, kita lakukan pemeriksaan. Kalau dia ada penyakit, langsung kita rujuk ke puskesmas terdekat. Jadi posyandu ini bukan pengobatan, tetapi istilahnya tuh screening kesehatan, pemeriksaan awal. Ya. Baik, kepada kader petugas puskesmas ini namanya siapa? Namanya Lydia Pak. Siapa? Lydia. Mungkin ada kesan-kesan tersendiri dengan adanya kegiatan posyandu lansia di daerah Lorong Sepakat Jaya 7 ini. Ya, untuk di posyandu ini sendiri, alhamdulillah untuk lansia-lansianya sangat antusias dalam pemeriksaan, apalagi di sini diadakan pemeriksaan gula darah. Mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa untuk pemeriksaan lain sehingga antusias keluarga dan lansia di sini lebih meningkat. Misalnya seperti pemeriksaan selain gula darah seperti kolesterol dan asam urat. Baik, saudara penonton sekalian, kami akan juga mewawancarai kader dari masyarakat ya. Siapa? Kader posyandu dari masyarakat. Selamat sore Bu. Nama siapa? Nurdiana sebagai ketua posyandu lansia Bakti Kencana ini ya. Bagaimana kesan Ibu atau kira-kira dengan adanya berdirinya posyandu yang melayani pemeriksaan kesehatan di sini?
Alhamdulillah selama posyandu ini berjalan, masyarakat juga antusias untuk memeriksakan kesehatan, untuk memeriksakan kesehatan mereka, mendeteksi penyakit yang kemungkinan terjadi. Yang selama ini alhamdulillah, yang misalnya seperti gula darah yang selama ini tidak tahu, akhirnya tahu. Yang tensinya tadinya tidak tahu, rupanya tahu akhirnya tinggi, sehingga nanti setelah ketahuan di sini nanti dioper ke puskesmas. Tindak lanjutnya ke situ. Nah, di sini hanya untuk mendeteksi sejak awal. Baiklah saudara penonton sekalian, demikianlah wawancara singkat kami dengan keluarga Hamzah, Muhsin Hamzah yang mendirikan daripada posyandu lansia ini dan yang bertempat di Kelurahan Piparja atau Lorong Sepakat Jaya 7. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.